Oke, Iya, iya. kita ngobrol-ngobrol dulu. Selamat malam semuanya ya, ketemu lagi di channel saya, bukan di channel ya, di IG saya dan channel saya Mas Tepedia ya, yang sudah lama vakum ya, dulu sempat, aktif di acara ngobrol bareng ya. Mudah-mudahan dimulai dengan obrolan saya nih dengan salah satu alumni unggulan ya, kebanggaan juga dari kampus saya ya, Akademi Televisi Indonesia, seorang Brian Muhammad ya, yang boleh dikatakan mungkin mungkin menjadi satu-satunya ya yang saya tahu ya, nggak tahu mungkin nanti ada lagi beberapa mahasiswa yang mungkin mengikuti jejak Brian, yaitu Amin, amin. sedang menggeluti atau mendapatkan beasiswa untuk mengambil master di saya nyebutin universitinya ini agak-agak takut salah, apa disebutinnya Brian? Iya, pokoknya di Turki aja lah. Di Turki ya, oke, di sebuah Hmm. universitas di Turki, mengambil master ya, master, New Media Communication ya? Iya, betul, Pak. New Oke. Media Communications. Oke ya, jadi, Brian ini adalah angkatan berapa Brian ya? Angkatan 12 ya? Iya, saya sih masuk ADVI itu 2014, lulusnya 2014. 2017 ya. Oke, lulus Ah, 2017 ya. Jadi, buat teman-teman ya, ini adalah Brian Muhammad ya, salah satu alumni API yang sekarang sedang berada di Turki. Kira jam jam berapa di sana Brian sekarang? Sekarang baru jam 4 sore, baru selesai asar tadi Selesai kebetulan. asar ya, oke. Cuaca di Jakarta itu saat ini memang sedang musim hujan ya, gimana di Turki sana? Di Turki sekarang lagi musim gugur kebetulan nih, Pak. Udah di bulan November ya, jadi cuacanya itu udah dingin, udah lumayan dingin gitu. Udah tadi pagi tuh mencapai -2 derajat, tapi belum salju. Dan anginnya udah mulai kenceng, tapi jarang hujan sih. Masih kuning-kuning gitulah kalau ngelihat-lihat di apa namanya, daun-daun tuh udah pada mulai berguguran gitu. Udah Oke. romantis-romantis dingin gitu sih, Wes, Pak, biasanya. berarti harus sudah siap-siap, apa namanya, jaket yang tebal ya? Karena mungkin sebentar Iya, lagi musim hujan ya, musim musim salju, musim dingin ya? Heeh, iya, bentar lagi minus musim berapa di sana salju. yang menurut pengalaman teman-teman yang sudah di sana? Menurut pengalaman teman-teman tuh kalau salju bisa -20, -30 gitu. Bahkan Waduh, kalau yang di atas gunung itu bisa -40 derajat. waduh. Itu Jadi air nggak keran tahu itu deh, saya beku belum ya? kebayang nih. Hmm. Oke, Brian mudah-mudahan, di sana dalam kondisi selalu sehat ya, sehingga bisa lancar melakukan kuliah ya dan kembali ke Indonesia dengan, apa ya, ya dengan bekal yang lumayan banyak dari sana ya. Oke Brian, Amin, kita amin, mulai amin. ya obrolan kali ini ya, Brian, seperti kita ketahui ya Brian, saat ini berada di Turki ya, mengambil, master di bidang New Media. Bisa diceritakan Brian bagaimana akhirnya Brian bisa kuliah di sana dan tentunya mendapatkan beasiswa, gimana prosesnya? Ah, ya jadi sebenarnya aku memang udah punya niat dari lama ya untuk lanjut S2 ini. Bahkan dari saya masuk ADVI pun dulu udah punya target dulu pengen sekolah yang tinggi gitu ya, karena memang dari orang tua pengen gitu, dan juga saya pengen juga menuntut ilmu setinggi-tingginya gitu ya. Dan uh, makanya itu saya dari sejak kuliah di ADVI, terus kemudian saya lanjut kuliah lagi, terus setelah itu saya kerja gitu. Memang saya sudah membuat rencana dan sudah mulai nyari-nyari tahu gitu ya tentang gimana caranya nyari beasiswa gitu. Walaupun memang Turki ini sebenarnya bukan tujuan utama saya gitu. Sebenarnya saya tuh pengen banget kuliah ke Inggris gitu, dan alhamdulillah sebenarnya saya sudah diterima di 3 universitas di Inggris, Wes, tapi mantap. apa memang belum rezeki dan belum jodoh gitu ya. Jadi beasiswanya tuh belum ada gitu, dan kebetulan kalau kuliah di Inggris itu kayaknya nggak mampu saya kalau misalnya bayar sendiri gitu. Itu sekitar 300 jutaan gitu, dan itu belum belum biaya hidup gitu. Oke. Dan akhirnya orang tua saya coba deh kamu cari negara lain, mungkin rezekinya bukan di Inggris kali, coba ke Turki gitu. Dan uh, ya memang kalau misalkan saya bilang jodoh gitu ya, nggak perlu usaha ribet-ribet gitu. Alhamdulillah sih waktu saya tuh mulai daftar Turki dari Januari tahun ini gitu ya, dari Januari atau Februari kemarin, terus saya
ya isi bikin esai dan juga tentu saja harus bikin proposal penelitian gitu ya, proposal tesis gitu untuk S2 di sini. Ya alhamdulillah kemarin nggak begitu ribet, nggak begitu ini, alhamdulillah diterima gitu. Dan kemarin bulan September saya berangkat akhirnya ke sini gitu. Alhamdulillah selamat di perjalanan, semuanya juga lancar di sini. Sekarang saya lagi mulai pendidikan bahasa Turki dulu ya selama setahun ke depan ini gitu. Wes, Jadi memang mantap. ceritanya memang apa ya? Memang kalau diceritain panjang banget sih karena saya memang udah dari dulu itu dari sejak saya kuliah di D3 itu saya memang udah niat mau apa namanya mau sekolah yang tinggi gitu. Jadi makanya kalau Bapak mungkin ingat waktu saya dulu wisuda atau misalkan pas saya wisuda S1 juga orang tua saya nggak terlalu heboh yang gimana gitu, Hmm. cuma oh ya udah apa wisuda ini wisudanya masih Karena ada wisuda ada awal langkah ini belum berikutnya ya. wisuda. Iya gitu, santai aja, nggak usah heboh-heboh atau gimana gitu Eh, ya kan. Apa ya kita datang, dapat ambil apa namanya plakatnya gitu ya kan, mm-mm. dipindahkan gitu ya kan, foto dikit lah sama keluarga Buat gitu, bukti udah ya. pulang gitu. Nggak ada yang kan biasanya orang bawa keluarga, bawa teman-teman. Ah, ini masih awal kata Oh, gitu. oke, karena Belum ini belum. karena memang Kata orang tua saya gitu. berarti memang Jadi sudah rencana dari awal ya, bukan bukan secara tiba-tiba saja itu menjadi apa ya, tiba-tiba niat gitu enggak ya, memang sudah dari awal berarti planningnya ya. ya Ya, memang pengennya memang udah dari lama sih gitu. oke, Jadi apa namanya ya alhamdulillah sih dilancarkan ya. masih ini juga belum selesai juga jadi masih ya mudah-mudahan minta doanya juga buat Amin. teman-teman Oke. semuanya supaya bisa lancar dan insya Allah nanti pulang lagi ke Indonesia bawa ilmu yang Amin. Oke, Brian kalau banyak-banyak boleh lah. tahu saingan ya pada waktu mendaftar itu berapa banyak ya dari Indonesia itu? Kalau dari Indonesia saya kurang tahu ya berapa banyak ya. Cuma kalau dari seluruh dunia itu ada 200 atau 300 ribu orang yang daftar Wah, oh, gitu dari yang seluruh terpilih dunia. Yang terpilih tahun ini tuh sekitar 2.000 kalau nggak salah ya, dari seluruh 2.000. dunia itu ya. Oke, oke. Jadi itu dari Indonesia tahun ini yang berangkat ada sekitar 50-an, Oke. dari negara lain sekian, dari negara lain sekian gitu. Jadi memang kebetulan kan ini alhamdulillah beasiswa pemerintah Turki gitu. Jadi pemerintah Turki ini memberi beasiswa kepada negara-negara yang memang masih dalam kategori berkembang lah gitu ya. Gitu sih. Oke, wah berarti, persaingannya juga banyak ya, akhirnya Brian terpilih dari ribuan orang ya, dan mewakili bersama 50 orang dari Indonesia ya. Wah, Iya, sebuah alhamdulillah. kebanggaan yang sangat ya menurut saya, walaupun tahapnya masih panjang ya, masih baru 2 bulan mengenyam pendidikan di sana, tapi itu merupakan langkah awal yang sudah ya boleh dibilang sudah, bisa dibanggakan lah ya, gitu. Mudah-mudahan, Alhamdulillah, alhamdulillah. lancar sampai 3 tahun ke depan ya. Oke, Amin, amin. Brian, persepsi Brian tentang pendidikan ya, bagaimana sih kan di Mhm, masa sekarang ini banyak orang menganggap tidak perlulah kuliah tinggi-tinggi gitu, karena yang mhm. penting punya skill atau keahlian. Gimana, menurut persepsi Brian? Menurut saya itu apa ya, ya itu, tergantung masing-masing orang gitu ya dan memang, eee, nggak bisa disalahkan juga gitu persepsi seperti itu. Tapi, kadang yang kita lupa bahwa, pendidikan itu adalah, eee, selain untuk diri kita sendiri, itu juga buat orang lain gitu. Dan, bahkan saya pun menganggap bahwa sekolah saya itu adalah bentuk kasih sayang saya kepada orang tua saya gitu, untuk pembuktian saya juga kepada orang tua saya gitu. Karena ya saya bisa sampai saat ini, bisa sekolah sejauh ini itu pun karena kerja keras orang tua saya gitu. Makanya itu kalau misalkan saya bisa memberikan yang terbaik pada saat saya sekolah gitu, itu berarti kan saya juga menghargai kerja keras orang tua saya gitu. Tapi di sisi lain, itu untuk internalisasi diri saya ya. Makanya saya selalu kalau sekolah atau saya mau ngapain, saya selalu berusaha bersungguh-sungguh gitu. Karena saya bisa sampai sini, bisa sampai sekolah setinggi ini itu juga karena dukungan orang tua dan juga kerja keras dari orang-orang yang di sekitar kita, di sekitar saya gitu. Tapi di sisi lain, untuk segi pendidikan sendiri itu menurut saya uh, dengan sekolah, dengan pendidikan pun itu sendiri juga membuat kita nggak merasa selalu puas gitu.
saya sendiri juga bukannya seorang yang 100% akademisi gitu ya. Dalam arti saya dari sekolah satu lanjut satu terus sekolah terus gitu. Enggak gitu kan. Kan kebetulan saya juga sempat kerja gitu ya dengan pengalaman kerja hampir 5 tahun gitu, dan saya pun merasa bahwa uh, saya masih banyak yang belum tahu gitu loh, walaupun udah banyak pindah kantor gitu kan, udah banyak Hmm. pindah kerja, ada beragam macam jenis pekerjaan yang saya rasakan gitu, tapi saya merasa bahwa uh, ya sepinter-pinternya orang yang ada di lapangan gitu ya tetap akan beda sama orang yang sekolah gitu loh. Oke, good. Menurut saya seperti itu gitu, uh, pendidikan ya saya harus bisa membuat sinkronisasi gitu ya antara apa yang saya terapkan di lapangan dengan apa yang ada di sekolah gitu. Karena saya ketika saya di lapangan gitu, saya kadang merasa kayak apa namanya ini ada teorinya nih, tapi pasti ada cara yang lebih mudah untuk mengerjakannya gitu. Atau ketika saya sekolah gitu, saya merasa bahwa oh ini teorinya ini terlalu tinggi misalkan, tapi gimana ya kalau misalnya kita terapkan di lapangan misalkan kayak gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang harus dijalankan bersamaan gitu ya, dan makanya saya sangat kagum sama orang yang bisa pendidikannya tinggi tapi secara karir dan dia juga bagus gitu, dan banyak sekali orang-orang yang saya temui sepanjang karir saya selama 5 tahun kemarin itu yang menginspirasi saya seperti itu gitu loh, bahwa dia sekolahnya tinggi di Harvard gimana gitu, tapi begitu dia lulus dan begitu dia kerja gitu, dia di lapangan itu juga pasti keren banget gitu, dan itu Oke. beda sama orang yang dari bawah nih saya kerja terus gitu, nggak Hmm. pernah sekolah, nggak perlu sekolah, itu beda Oke, gitu loh. betul, Makanya saya betul. pengen jadi Jadi apa ya, namanya atasan-atasan saya itulah yang inspirasi saya. artinya skill harus dibarengi dengan sisi akademisi ya, supaya supaya Iya, bisa betul. sinkron dan bisa berjalan bersamaan gitu, gitu ya, Brian ya. Mm-mm. Oke, Brian kalau boleh tahu jurusannya Nabil apa ya, Brian? Di sana itu Iya, sekarang ini. ya kan saya ngambil jurusan alhamdulillah New Media Communications. New Media Communications ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari salah satu cabang dari komunikasi gitu, dan New Media Communications ini adalah cabang baru ya gitu. Jadi ini sebuah mata apa ya? Sebuah mata pengetahuan gitu ya, ilmu pengetahuan baru yang muncul ketika di era internet ini, era informasi ini. Kenapa namanya New Media? Karena saya kan dulu waktu D3 dan S1 itu kan di broadcasting. Broadcasting itu media komunikasinya itu konvensional, Iya. televisi, radio, dan sebagainya, koran dan sebagainya. Nah, ketika era internet ini dimulai, muncul cara-cara berkomunikasi yang baru, di mana cara berkomunikasi ini tuh nggak bisa pakai teori-teori broadcasting gitu, dan Hmm. penerapannya pun itu berbeda banget sama broadcasting gitu. Jadi sebenarnya New Media Communications ini adalah bagaimana kita berkomunikasi Era di digital ya. era internet ini dan di media digital ini, gimana kita supaya bisa menjangkau orang yang lebih luas dan bisa menyampaikan informasi kita dengan lebih baik. Jadi Oh, ini menurut saya dan katanya sih udah mulai naik gitu ya, karena kan di naiknya era internet ini gitu. Tapi saya merasa ini penting untuk saya untuk memperkaya ilmu saya juga gitu sebagai seorang praktisi komunikasi dan juga profesional di bidang media dan komunikasi gitu. oke. Ya, memang saya pikir tren ke depan nanti apa namanya, new media itu akan semakin meningkat ya, gitu. Apalagi sekarang di era pandemi ini orang semuanya serba serba digital ya, serba menggunakan internet gitu ya. Media sosial menjadi bagian ya, salah satu bagian di new media tersebut ya, Brian ya. Betul sekali gitu. Oke, wah, nanti sepulang dari sana bisa berbagi lagi tuh dengan saya tuh ya, atau dengan semua orang ya, gimana gimana berkomunikasi di era new media tersebut. Oke, Insya Allah, insya Allah. terkait pandemi ini Brian ya, kan seperti kita ketahui pandemi itu masih masih terus berlangsung ya, walaupun sudah meredah ya. Di Indonesia sendiri juga sudah mulai berkurang ya, walaupun boleh dikatakan belum aman ya, tetapi masih sudah mulai landai lah ya, gitu. Kehidupan sudah mulai normal. Eee
perkuliahan juga, kalau di ATPI sendiri itu sudah mulai blended ya, artinya, ada tatap muka tapi terbatas gitu. Tapi memang, presentasinya lebih banyak secara online. Nah, bagaimana, di Turki sendiri, Brian? Di Turki sebenarnya udah blendednya udah lebih banyak masuk ke kelas ya. Kalau saya sendiri kan sekarang saya lagi persiapan bahasa Turki gitu, saya udah tatap muka langsung dah Mmm, di kampus gitu dan sudah bertemu teman-teman juga, udah di sini kehidupannya udah seperti normal gitu ya. Cuma memang ada beberapa universitas itu yang masih menjalankan via online gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih di sini termasuk kondusif ya menurut saya. Eh, Orang di mana-mana rame gitu karena vaksin juga udah tinggi banget di sini. Bahkan saya juga saya kan di Indonesia sudah vaksin ya. Kalau saya mau vaksin lagi di sini sangat gampang dan juga dipermudah sekali gitu. Jadi oke. ya alhamdulillah di sini apa ya ya saya bilang udah menuju new normal gitu dan doain juga ya teman-teman supaya saya sehat-sehat selalu dan bisa survive lah di Amin, orang nih. amin amin. Oke, Brian ya, tadi kita ngomongin kuliah. Nah sekarang, saya ngomongin ini, selepas kuliah di ATPI kan ya, kamu pernah bekerja di salah satu TV lokal ya, kemudian, berpindah ke sebuah perusahaan digital ya di bidang pendidikan kalau nggak salah. Terakhir yang saya tahu kamu menjadi seorang produser di, apa ya, di salah satu unicorn Indonesia ya, kalau boleh Ya, disebutkan, Mas apa, Tokopedia ya? iya. Oke. Nah, bagaimana akhirnya kamu, memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan pergi ke Turki untuk mengenyam pendidikan yang dengan waktu yang cukup lama gitu? Sebenarnya berat sih ya, karena apalagi kalau saya boleh ngobrol lah soal Tokopedia itu perusahaan yang luar biasa sih kalau saya bilang itu dan saya juga baru seumur jagung lah di situ dan kulturnya itu sangat luar biasa gitu. Tapi saya merasa bahwa kesempatan S2 ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup gitu ya. Dan mungkin kalau saya kutip kata orang tua saya itu adalah mungkin nggak semua orang gitu ya bisa merasakan bisa ada kesempatan ini gitu. Suaranya agak putus-putus Bahkan ya, Brian, ya? Coba mungkin halo, nah itu lebih tes dekat. tes, Oke, sip. halo, ya, Ya ya. ya. Menurut saya yang seperti saya bilang bahwa mungkin ini kesempatan sekali seumur hidup buat saya gitu ya. Dan saya pun juga melalui pertimbangan yang banyak. Tentu orang tua sih pasti dukung ya karena sekolah gitu ya kan dan insya Allah sih kalau ilmu nanti kan suatu saat akan bermanfaat juga dan pastilah ada manfaatnya gitu. Tapi kalau dari sisi saya sendiri gitu, saya juga udah berdiskusi sama teman-teman di Tokopedia, sama bos saya, sama vice presidennya juga bahwa mereka kalau soal pendidikan, apalagi di luar negeri, mereka sangat mendukung gitu Oh, dan oke. dia bilang bahwa bahkan saya kutip dari vice presidennya langsung bahwa pas saya keluar gitu, saya izin mau saya sekolah lagi gitu ya dibilang Brian you don't have to worry about anything kata dia gitu Wih, kamu sekolah aja yang benar sekolah yang ini dapat ilmu yang banyak di Tokopedia pasti selalu ada tempat buat wah, kamu gitu mantap. kami sangat menunggu kamu untuk pulang dan kamu bisa ambil lagi pekerjaan kamu bahkan bisa lebih tinggi lagi kata dia gitu Wah, jadi ya. memang saya sangat bersyukur gitu bisa join di sebagai keluarga Tokopedia juga kemarin gitu dan dan ya secara keseluruhan sih banyak orang-orang suportif gitu ya dari bos saya keluarga saya semuanya sih suportif gitu walaupun saya berat gitu dengan meninggalkan ya saya bilang sih pekerjaan impian saya juga dulu Iya ya iya, gitu ya betul. dari waktu kuliah kan pengen jadi produser gitu dan Udah akhirnya terlaksana harus kesampaian gitu ditinggalkan. ya kan udah sampai kesampaian gitu terus harus dipilih gitu ya kan ya mungkin uh, kalau saya pikir itu apa ya pilihan dari Allah gitu ya kan kamu berani nggak nih ninggalin apa yang kamu sukain gitu ya kan demi Mhm. jalan hidup kamu gitu ya kan ya insya Allah lah kalau rezeki sih nggak akan kemana saya percaya itu sih gitu. Oke, good ya. Jadi memang, balik lagi tanda apa namanya, kalau sudah rezeki tidak akan kemana ya, itu. Tadi apalagi Ya sudah ya dijanjikan ya sama Vice Presidennya Tokopedia untuk kembali lagi nanti selepas kuliah gitu ya. Ya mudah-mudahan, lancar dan bisa kembali dengan posisi yang mungkin sudah pasti lebih ya gitu, amin ya. insya Allah insya Oke, Allah. Brian, dulu kamu menjadi seorang broadcaster itu cukup lama ya di,
kalau boleh saya sebutkan di O Channel berapa lama Ya, ya waktu itu ya? di O Channel saya pas 2 tahun, Nah, pas 2 banget tahun 2 ya, tahun. artinya cukup lama. Nah, menurut kamu, apa sih tantangan yang paling seru yang pernah kamu jalani saat saat kamu dulu menjadi seorang broadcaster? Wah, kalau jadi broadcaster sih saya bener-bener apa ya, saya bilang bener-bener paling garis depan gitu ya. Jadi memang pengalaman di TV itu bener-bener berkesan banget buat saya gitu. Karena itu uh, men, apa, menempa diri saya gitu untuk kedepannya ketika saya berkarir di tempat lain, bahkan ketika saya jadi produser gitu, saya juga pengalaman-pengalaman saya di TV itu yang membuat saya seperti saya saat ini gitu. Buat saya lebih humble lah saya bilang gitu ya kan. Dulu saya tuh dari magang seorang audio person gitu ya kan. Audio person yang audio person lapangan gitu, dan itu benar-benar dari ngulur kabel, gulung Mhm, kabel, ikut dangdutan itu benar-benar saya udah ngalamin deh, tidur di pinggir panggung gitu ya kan, tidur di taman, dinyamukin malam-malam gitu, begadang, nggak tidur tuh pernah lah, udah ngalamin semuanya gitu ya kan, hujan-hujanan, nyelamatin kamera tuh juga udah sering gitu ya kan. Tapi teman-teman di O Channel juga sangat suportif gitu ya, baik banget sama saya gitu. Waktu itu saya masih baru lulus D3 dari waktu itu dari zaman magang di Advi gitu ya kan. Dari Advi itu di penempatan magang saya di O Channel, terus saya ditempatkan di sana, kemudian ya saya belajar gitu kan, menerapkan ilmu-ilmu yang saya sudah dapat di Advi gitu ya kan. Terus karena magangnya itu memuaskan gitu ya, bos saya bahkan dulu di OCL tuh minta saya bahwa kamu terserah deh mau kerja apa di sini, boleh, mhm. yang penting kamu kerja aja gitu. Ya udah, Oh, saya oke, pilih jadi VTR gitu ya, dan VTR operator itu kalau boleh dibilang editor yang ada di studio gitu ya. oke. Dan paling berkesan sih saya waktu itu waktu Asian Games, karena saya juga banyak itu kerjanya waktu Asian Games, itu seru juga gitu ya kan, ngelihat kontingen-kontingen dari berbagai negara, dan saya bisa bantu menyiarkannya live gitu. Sama tentu aja NBA sih, saya waktu itu NBA Finals 2019 di Indosiar saya tayangnya, saya sangat bangga juga bisa menjadi bagian dari broadcaster NBA Finals di Indonesia gitu. Dan banyaklah pengalaman lainnya kalau Oh, mau oke. diceritain tuh pastinya gitu. Menjadi, cerita hidup ya? Iya gitu. Cerita-cerita, sejarah. Apa Oke, namanya, ya mungkin orang lihatnya kan, oh Brian udah jadi produser gitu, oh mhm, Brian udah kuliah ke sini, wah dia nggak tahu dulu ya kan, apa sejarahnya namanya, awal-awalnya jualan ya. panci gitu ya kan, Oke. jualan panci, Oke, nanti hujan-hujanan gitu, nanti itu menjadi nyelamatin pertanyaan kamera. berikutnya tuh, jadi kenapa kenapa judulnya tukang syuting jual panci bisa kuliah di Turki? Nah, itu yang menarik ya. Oke, sebelum kita melanjutkan nih, yuk buat teman-teman yang, memantau ya, baik di IG maupun di YouTube, silakan, kalau mau ada yang ditanyakan dengan Brian ya, silakan melalui kolom chat ya, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin, gimana sih, kehidupan di sana, gimana sih cara bisa sukses seperti Brian dan seterusnya. Oke, dipersilakan melalui kolom chat ya, nanti nanti, dibacakan. Nah oke Brian, hidup di negeri orang ya, tentunya dengan orang-orang yang berbeda budaya ya, berbeda agama, kira-kira bisa diceritakan nggak bagaimana kamu bisa mengatasi itu semua? Atau ada pengalaman menarik selama kuliah di sana? Ah, Jadi ya kan pastinya sih saya kalau lihat kalau foto-fotonya perbedaan. itu kan ada yang dari negro, mungkin ada berbagai macam saya pikir ya. Gimana, Iya, dengan budaya yang berbeda seru itu? sih. Sebenarnya pada dasarnya manusia sama sih ya. Saya kan juga orangnya suka bercanda gitu ya, dan Mhm. ternyata selera bercanda saya masih nyambung sama mereka gitu. Oh, Jadi masih belum ada perbedaan yang terlalu berarti gitu ya. Paling ya minor-minor lah gitu, dan mhm. menurut saya masih toleransinya sangat tinggi gitu, dan uh, pengalaman masih unik lah gitu ya. Tapi pengalaman unik saya mungkin selama 2 bulan ini ya, saya pernah diajakin kenalan sama orang gitu ya. Karena kan uh, biasa kan kalau orang Turki atau orang Eropa lainnya gitu ya kan, melihat kita orang nggak seperti mereka wajahnya, pasti mereka ngiranya mereka nih, oh ini orang asing nih yang
terus diajak kenalan, hey, apa dia ngajak kenalan gitu, oh iya gitu ya kan. Terus saya bilang bahwa dia tanya, kamu dari ini ya, kamu dari Rusia ya, kamu atau dari Uzbekistan gitu ya. Terus saya kaget, emang muka saya nggak kayak orang Indonesia atau kayak Nggak orang kayak orang Asia Asia gitu ya. ya. Terus saya kayak, oh no no, I am from Indonesia. Indonesia, amazing, Bali kata dia gitu. Oh, Terus kayak, berarti mereka mengenal Indonesia itu Bali ya? ya karena kan apa pantainya dan sebagainya Hmm. gitu. Ya apa namanya, positif lah, dan tentu saja ya mereka juga tahu Indonesia negara Islam gitu kan, jadi apa masya Allah, bahkan ada sempat pengalaman juga, ada orang mana gitu ya, saya kebetulan sama teman Indonesia saya gitu, terus pas dia tahu kita orang Indonesia, Mikrofonnya, oh Brian, agak hilang-hilang. oh ya, Nah, saya lagi sholat di masjid gitu, dan sama teman Indonesia saya ada orang negara lain gitu, terus mereka kayak uh, please, saya mau intinya gitu, dia mau ngomong bahwa saya pengen diimamin sama orang Indonesia, katanya orang Islam di Indonesia itu luar biasa katanya gitu. wow, Terus saya kayak jadi agak gimana gitu ya kan, tersanjung. padahal kita ya gitu kan, padahal kan kadang-kadang kita mikir bahwa ya biasa aja gitu ya kan di sebagai seorang muslim di Indonesia gitu, tapi ternyata banyak orang dari negara lain tuh menganggap bahwa Indonesia itu negara yang cukup hebat, dan terutama juga sebagai negara Islam terbanyak gitu ya warganya, jadi mungkin itu juga membuat nilai lebih juga di mata mereka gitu. Oke ya, padahal ya artinya mereka tuh sangat-sangat kagum dengan Indonesia ya gitu. Ya, Iya, betul makanya sekali. kenapa justru apa generasi kita malah nggak kagum dengan negaranya ya di Indonesia sendiri ya. Ya Pada itulah makanya PR kita nih nanti. Saya sih kalau di sini sama teman-teman yang sekolah di sini, sama PPI juga ya, Persatuan Pelajar Indonesia di sini juga pengennya nanti setelah kita dapat ilmu yang banyak, kita bisa pulang lagi ke Indonesia, bisa majuin Indonesia sih pastinya kan, mhm, tujuan akhirnya kita sekolah di luar kan seperti itu gitu ya. mhm. Oke, berarti di dalam apa pergaulan sehari-hari juga setidaknya Brian apa memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ya Brian ya? Ya sedikit banyak sih ya, Heeh, saya secara nggak langsung nggak gitu ya? mau terlalu iya gitu ya kan. Uh, Misalkan saya kalau ke sekolah tuh kadang-kadang pakai batik gitu ya kan, Mhm, atau kadang-kadang saya kan, jadi kan teman saya di sini macam-macam, ada yang dari Amerika Latin, ada yang dari Kolombia, Kuba, ada yang dari Afrika, banyak yang Afrika, dan mereka itu bahasanya kan beda-beda gitu ya. Saya kadang pengen belajar nih bahasa Prancis gitu misalkan, atau bahasa Spanyol gitu kan, como estas, atau misalkan bahasa Prancis, uh, je parle Fransa misalkan gitu, terus mereka kadang-kadang suka nanya, how can pakai bahasa Turki atau pakai bahasa Inggris gitu ya, kayak gimana kalau ngomong ini pakai bahasa Indonesia gitu kan, terus saya ajarin, terus lucu lah kadang-kadang gitu kan, kayak saya ajarin ngomong kamu cantik misalkan gitu, terus kayak orang-orang kulit hitam, orang Afrika gitu ya kan, atau orang Amerika Latin kan agak lucu gitu ya kalau ngomong pakai bahasa Indonesia gitu ya kan. mhm. Tapi ya itulah mungkin sedikit banyak yang bisa saya sharing gitu. Tapi ya nanti kita juga ada acara-acara budaya Indonesia sih di sini, jadi seru banget juga bakal ngenalin budaya Indonesia ke luar negeri gitu ya. Oke, terima kasih Brian ya. Oke, nah ini terkait dengan, judul nih ya, judulnya kan agak unik ya, mungkin orang pada nggak tahu ya, tukang syuting jual panci bisa kuliah di Turki ini. Nah, katanya sih ya, dulu pernah, terkait dengan profesi Brian itu dulu pernah diledekin nih katanya, dengan profesinya. Gimana bisa Ya, diceritakan? ya sebenarnya tuh ya apa ya, bisa saya bilang motivasi, bisa saya bilang juga saya nggak terlalu pikirin sih. Cuma itu mungkin salah satu catatan hidup saya juga sih itu. Karena waktu itu kan alhamdulillah saya lulus dari Akswi juga nilainya bagus gitu ya Pak Teguh ya, kalau nggak salah kan Pak Iya Teguh iya. dosen saya dulu gitu ya kan. Apa namanya, cuma orang itu bingung dulu kan, saya kerjanya malah di stasiun televisi swasta yang nggak terkenal dan nggak gemerlap gitu. Padahal Mhm, mereka
mereka nggak tahu bahwa saya ke situ juga nggak ngelamar kerja dan mereka yang minta saya kerja gitu kan. Jadi saya pikir waktu saya ambil kerjaan itu ya bahwa ya zaman sekarang cari kerja susah gitu ya kan. Ada orang nawarin kerja masa saya tolak rezeki gitu ya kan. Saya coba ambil di situ aja dan memang produksi syutingnya itu macam-macam dan salah satunya itu home shopping kan gitu ya. Dan waktu itu salah satu pioneer home shopping di Indonesia itu kan O Channel dan saya sangat bangga sih bisa jadi bagian dari O Channel ketika itu bahkan keuntungannya tuh bermiliar-miliar dari home shopping doang dan saya bisa dapat bonus gitu ya, bonus tahunan itu saya Oke. ngerasain gitu sempet. Tapi ya itu orang luaran ngeliatnya kayak kalau saya bilang Brian kerja di mana? Oh di sini gitu ya kan. Terus mereka bilang kayak ya jualan panci dong gitu ya kan. Terus kayak kadang-kadang ada teman saya yang kerja di editor di TV swasta nasional keren lah gitu ya kan. Terus dia bilang kayak pindah lah, lu kan nilai bagus katanya jualan panci masa gitu ya kan syuting gimana atau dia nanya kayak syutingnya gimana tuh jualan panci gitu. Terus kadang-kadang saya mikir gitu kan, ya memang kenapa gitu ya kan atau apa namanya ya sedih juga lah pasti sedikit banyak gitu ya kan karena kan biarpun kadang-kadang kita mikir itu suatu hal yang kecil gitu ya atau apa namanya itu kan karya kita juga gitu ya saya sebagai orang yang syuting itu kan itu juga karya saya gitu ya kan terus diremehkan gitu ya kan kadang-kadang saya juga mikir kenapa mesti meremehkan gitu loh padahal ya nggak ada yang salah sama kerjaan apapun menurut saya gitu ya kan dan syuting apapun tuh nggak ada yang salah gitu ya kan dan ketika Betul. dibilang gitu ya jadi motivasi saya juga gitu ya kan Iya bahwa betul, menjadi starting point ya untuk lebih maju iya lagi. gitu ya kan iya gitu ya kan apa ya udah gitu ya kan ya saya sih nggak bilang apa-apa saya bilang bahwa ya ini kerjaan pertama saya disuruh apa juga saya mau gitu ya kan alhamdulillah saya juga selama ini nggak pernah ngerasain nganggur gitu kan jadi ya untuk syukur saya tetap saya bekerja keras aja gitu ya dan sedihnya gitu ya kan apa orang-orang yang dulu ngecengin saya gitu ya kan ya itu orang-orang yang dulu yang orang-orang yang sempet juga apa bukan ngecengin sih ya maksudnya sempet nyelamatin saya pas jadi produser gitu ya kan terus pas saya keterima jadi produser gitu ya kan dia masih di posisinya yang sama yang dulu gitu ya kan 5 tahun lalu gitu ya kan masih ngedit-ngedit aja gitu ya kan atau masih ini dan bukan saya merendahkan pekerjaan dia gitu ya kan tapi apa namanya saya apa namanya ya di situ mungkin di zona nyamannya dia gitu ya kan tapi kan karena saya uh, punya tekanan yang banyak dari banyak orang gitu kan dan saya tahu bahwa kapasitas saya lebih dari itu gitu loh dan Oke. ya ini cuma kerjaan doang nyari uang gitu loh gitu ya kan Dan jadi akhirnya saya ya tetap mengembangkan diri tetap belajar lagi gitu ya kan saya pindah ke sini pindah ke sana sampai akhirnya jadi produser gitu ya kan ya mereka kaget juga gitu ya kan oh dulu jualan panci bahkan saya di fun fact ya di Tokopedia itu mereka sangat menghargai pengalaman saya gitu ya kan. Oh, kamu keren banget nih bisa dulu uh, jadi pioneer home shopping di Indonesia gitu ya kan dan itu apa namanya menurut mereka di Tokopedia itu bahkan vice presidennya itu ini sangat menunjukkan kualitas kamu gitu ya kan kamu pernah syuting dari jualan panci sampai syuting kelas internasional iya. Asian Games gitu kan NBA Finals semuanya kamu udah pernah gitu ya kan jadi itu benar-benar dihargai gitu loh oleh orang yang tepat Ya, dan tentu saja orang yang punya apa ya punya kapasitas yang tinggi gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur dengan oke. apapun pengalaman saya sih gitu Pak. Artinya, tadi orang diledekin itu justru menjadi pemicu ya, pemicu kita untuk membuktikan bahwa saya bisa lebih dari ini gitu kan. Iya, iya, Oke, iya. Brian, mungkin sapa nih banyak para dosen dan ini yang atau teman-teman yang menyaksikan ini dari di Atwi, silakan sapa. Ada Halo. Bu Ning, ada Mbak Vita, ada siapa lagi saya nggak tahu, Bu Ratih mungkin, Pak Ciptono, Iya, Pak iya, iya. Pris. Sila Halo, assalamualaikum Pak. Buning nih, terima apa? Saya mau sapa Buning dulu nih. Dulu yang menginspirasi saya juga untuk kuliah di luar negeri, yang selalu nyemangatin saya. Halo Buning, alhamdulillah saya akhirnya berangkat juga nih obrolan kita beberapa tahun lalu akhirnya kesampaian juga dan terima kasih banyak buat Buning terus Mbak Vita, Pak Ciptono, siapa lagi Pak Edward
mungkin kalau ada Mhm. atau Pak Edward pembimbing D3 saya juga, Kak Ciptono gitu semuanya, salam-salam gitu ya, udah lama kita nggak ketemu, terakhir ketemu mungkin waktu saya masih kerja di channel gitu ya. Saya sempat pamit juga waktu itu pas saya pindah gitu ke ruang guru, eee, apa namanya, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya bisa, masih bisa ngobrol nih gitu. Nanti suatu saat kapan-kapan saya pengen main-main lagi ke Advi gitu ya, pulang lagi, ketemu lagi sama teman-teman di Advi semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi juga lah sama teman-teman di Siap, Advi amin semuanya di Advi amin, gitu. mudah-mudahan ya, justru saya nanti akan banyak belajar belajar banyak dari seorang Brian nanti, dengan Atau gue ilmu-ilmunya yang pasti sudah, terpakai di masa mendatang gitu ya. Oke Brian, nih ada pertanyaan ya di sini dari kalau nggak salah nggak tahu nih, Mbak Vita atau siapa di sini namanya Vita ya, bagaimana sih bertahan kuliah di negeri orang katanya? ya, ya pastinya kalau saya sih ya itu aja sih. Saya kan dari dulu udah itu ya. Saya bilang kan tadi pengalaman saya dulu di channel kan dari gulung kabel nggak makan gitu apa namanya udah biasa gitu ya tidur tidur di pinggir panggung udah biasa gitu ya jadi kayak di sini bisa di asrama dapat makan gitu ya kan kedinginan gitu udah ya udah apa ya saya pikir bahwa gimana saya bisa survive saya belajar sebaik-banyaknya gitu ya kan bertahan hidup lah saya pokoknya gitu saya nggak mau pilih-pilih makanan walaupun makanan di Eropa ini rata-rata nggak ada rasanya gitu ya saya bilang gitu ya kan cuma makanya saya bawa stok bon cabe banyak gitu jadi kalau ada makanan kurang enak saya kasih bon cabe dan sebagainya gitu jadi ya, itu aja sih sama dingin-dingin gitu ya dan alhamdulillah di sini teman-temannya sangat baik bahkan Oke. teman-teman saya teman-teman Indonesia juga di sini persatuannya cukup kuat gitu ya Mhm. jadi walau ya yang saya kangenin sih kangen keluarga aja gitu ya. Kalau keluarga saya nonton nih, Ada ya mungkin yang kangen saya di Indonesia kangen keluarga sih itu sih paling. ada kangen masakannya di sana, ada nasi goreng atau nasi uduk gitu? Nah, ya itu di sini nasi agak susah gitu ya dan kalau ada lumayan mahal. Jadi ya saya hemat-hemat juga kan gitu kan karena kan saya uangnya kan dari pemerintah Turki kan juga terbatas gitu kan. Jadi Mhm. ya benar-benar on occasion aja gitu kalau saya sama pacar misalkan apa namanya mau ya nggak setiap minggu gitu ya cuma ya kalau bisa dihemat-hemat lah gitu ya kan kalau di sini tuh jadi ya memang nasi itu barang mewah juga di sini Oh gitu gitu ya? bersyukurlah teman-teman di Indonesia gitu ya kan kebanyakan di sini orang pada makan roti tapi kalau makan nasi tuh enak banget gitu ya rasanya gitu ya kadang-kadang saya kemarin kangen nasi goreng gitu ya di sini ada yang jual restoran gitu nasi goreng itu restoran Uighur restoran ya rasanya ya tetap beda sama nasi goreng Iya. Indonesia gitu ya kan jadi apalagi nasi uduk gitu ya kan atau wah itu ya itulah yang harus saya apa namanya kuat-kuatin gitu ya saya bilang gitu ya aduh Oke. bakso gitu nggak ada di Eee, sini bera gitu. berarti memang, saya sehari-hari malah bosan makan nasi, tapi di sono menjadi suatu barang mewah ya, karena memang sulit Mewah sekali ya. Apalagi nyari lontong sayur ya, nggak ada di sana ya. wah aduh apalagi langsung sayur tuh udah lupa deh Ketoprak juga nggak ada ya, ya di PKL kan ada suka itu ada itu ketoprak, oke. Oke, PKL dulu tiap hari kali makan ketoprak tuh oke Brian, ini juga ada pertanyaan dari Bu Ning ya, berapa lama sih kuliahnya? kuliahnya 3 tahun Buning ada teman-teman semua jadi sebenarnya S2-nya hanya 2 tahun tapi pendidikan bahasa Turkinya ini selama setahun ke depan dan Mmm. apa kuliahnya kuliahnya sih 3 tahun dan sebenarnya yang unik dari beasiswa ini adalah saya boleh berkarir langsung di sini gitu jadi nggak ada kewajiban saya setelah 3 tahun tuh harus pulang ya pastinya sih saya pengen pulang ke Indonesia gitu ya nanti suatu saat kalau saya udah bawa ilmu yang cukup dan bawa pengalaman yang oke ya itu uniknya tuh di sini setelah 3 tahun saya bebas mau stay di sini atau mau cari kerja di negara Eropa lainnya itu mungkin salah satu kelebihan dari beasiswa Turki ini gitu ya. Jadi ya mohon doanya aja mudah-mudahan lancar pendidikannya dan ya kalau bisa sih saya pengen cari pengalaman dulu lah sebelum pulang lagi ke Indonesia gitu pasti. Oke. Oh iya, Brian nih tadi kita ngomongin sudah panjang lebar tentang kuliah Brian ya. Sekarang, kita ngomongin Artvin ya yang menjadi, mungkin, tempat pertama mengenyam pendidikan tinggi ya kan,
setelah selepas Iya. dari, SMA. Nah, Atwi kan merupakan tempat pertama nih, bagaimana kamu belajar tentang dunia broadcast? Bisa diceritakan kira-kira kesan-kesan kamu saat kuliah di Atwi dulu, Rian? Pastinya aku tuh berkesan banget ya buat saya ya, dan menurut saya Mikrofonnya Brian agak putus. Nah, oke. ya pastinya berkesan banget sih di Atvi, karena Atvi itu tempat saya mengenal dunia media gitu ya, secara garis besar, dan dunia komunikasi gitu. Eh, Banyak dosen-dosen yang saya kagumi di sana, dan banyak inspirasi-inspirasi yang saya dapat juga di sana. Kesan-kesannya sih luar biasa gitu, dan banyak dasar-dasar yang saya ketahui selama ini itu saya tahunya dari Atvi juga gitu. Makanya itu ya saya berharap sih untuk teman-teman semuanya yang nonton atau itu yang lagi belajar di Atvi terutama gitu ya, serius-seriusin lah belajarnya gitu ya, karena nggak ada yang nggak kepake kok ilmunya gitu. Bahkan apa namanya, orang yang bilang oh kuliah di Atvi gitu doang, nggak gitu doang gitu. Saya bisa sampai ke sini karena saya dulu kuliah di Atvi juga kan, gitu ya kan. Saya bilang kan apa namanya, dasar-dasarnya gitu ya kan, mulai dari dasar teknis sampai dasar kreatif itu semuanya ada di sana gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga gitu ya, bahwa ya lulus dari Atvi mau jadi apa, mau kuliah di S2, kuliah S2 di Turki juga, di Eropa juga bisa nih kayak saya gitu ya kan. Jadi mungkin Betul, ya betul. itu kan, jadi bener-bener gak terbatas lah. Yang penting teman-teman semuanya punya kemauan dan punya tekad gitu ya, dan berani berhayal gitu, kalau kayak saya Oke, sih ya. gitu. Berani bermimpi ya. Iya, mungkin. Ya kan semua berawal dari mimpi kan gitu. Tapi kan bukan hanya mimpi, kita tetap harus berusaha mewujudkan mimpi tersebut gitu. Yes. Oke, ada pesan mungkin untuk adik-adik kelas yang mungkin atau orang yang sedang menonton ya, terutama, mungkin ya adik-adik kelas kita yang menonton tayangan ini. Kira-kira ada pesan yang ingin kamu sampaikan? Halo teman-teman, teman-teman yang lagi di Atvi, yang masih belajar di Atvi, atau penonton semuanya di sini, baik dosen-dosen atau siapapun semuanya gitu ya. Terutama buat adik-adik saya nih yang ada di Atvi gitu, terus semangat belajar gitu, karena saya sendiri bisa sampai sejauh ini belum apa-apa. Saya bilang nih masih jauh banget dari apa yang saya, tujuan utama saya gitu ya kan, dan masih tujuan akhir saya masih jauh gitu. Tapi saya bisa kerja di 3 perusahaan yang luar biasa, di berbagai jenis media dan semua perusahaan keren-keren gitu, dan bisa sampai kuliah di sini gitu, tentu saja karena dasar-dasar pendidikan yang saya dapat di Atvi gitu. Jadi terus tetap semangat belajar di sana. Ini ada Pak Teguh, dosen keren banget gitu ya kan, tata kamera, dan dosen-dosen lainnya juga keren banget di Atvi gitu. Dengerin semua kata-katanya gitu ya kan, tetap belajar juga gitu ya kan, dan jangan pernah taruh batasan buat diri kamu gitu ya, dan jangan pernah lihat orang lain tuh lebih rendah dari kamu, atau kamu lebih rendah dari orang lain gitu, karena ya nggak ada yang tahu gitu loh kamu ke depannya gimana gitu. Kamu jangan minder kuliah di Atvi, dan kamu juga jangan merasa tinggi kuliah di Atvi gitu ya kan, karena Oke. banyak orang yang lebih, dan banyak orang yang masih ada di bawah kamu gitu. Jadi Oh, tetap be humble, stay humble, terus belajar gitu ya kan, terus kerja keras aja gitu ya kan. Insya Allah sih jalan semuanya ada gitu ya kan. Siapa yang kebayang dulu 5 tahun lalu saya lulus D3 dari Atvi gitu ya kan, bisa dalam kurang dari 5 tahun bisa jadi produser di Tokopedia gitu ya kan. Itu nggak ada yang mungkin menyangka. nggak ada yang nyangka gitu ya kan. Iya. Saya berani taruhan di mana, apa ya, bukan taruhan sih, cuma ya cobalah di mana kalau kamu berkarir di satu tempat dalam 5 tahun bisa jadi produser sih, saya bilang hebat banget gitu. Jadi apa namanya, semangat terus buat teman-teman semuanya, apapun yang kalian pengen tuh bisa, asalkan kalian kerja keras dan jangan lupa berdoa yang banyak, sama jangan bandel lah sama orang tua. Itu kuncinya ya. Karena bagaimanapun orang tua adalah supporting yang paling utama ya buat kita. Oke, Brian, pertanyaan terakhir nih mungkin, rencana setelah lulus ya, apa mau balik ke Indonesia atau sudah merasa lebih happy dan enjoy, tinggal di Turki nih? Jangan-jangan nanti ketemu jodoh di sana, kamu nggak balik lagi nih? Wah,
Wah, itu masih panjang sih, Pak. Cuma kalau saya boleh bilang sih, saya pasti pengen pulang ke Indonesia ya, karena ya tujuan saya ke sini pun saya kan pengen bangun Indonesia gitu. Dan uh, tentu saja apa ya, tinggal di negeri orang itu seenak apapun tetap bukan rumah gitu ya kan. Hmm. Ya gimana pun juga nanti pasti saya akan balik ke Indonesia. Insya Allah gitu ya kan, saya pengen bangun Indonesia, saya pengen menginspirasi lebih banyak orang lagi gitu ya kan, mungkin ketemu ada teman-teman di Advi juga nanti suatu saat kalau udah waktunya gitu ya. Ya jadi mohon doanya aja yang terbaik gitu ya kan, tapi ya pastinya saya pengen suatu saat saya pengen balik lagi ke Indonesia dan bisa menginspirasi dan majuin Indonesia lah gitu. Saya pengen gitu Indonesia tuh bisa well educated sih, yang paling penting itu, karena ketika saya kerja di industri pendidikan gitu ya di perusahaan saya sebelumnya gitu ya kan, itu banyak sekali, dan tentunya kita tahulah Indonesia tuh uh, masih banyak PR-nya dan masih banyak tempat yang bisa kita kembangkan lagi gitu. Jadi ayo sama-sama bareng kita majuin Indonesia lah. Tunggu saya kembali ya Indonesia. Oke, good. Ya, artinya kita membangun negeri itu dengan berbagai cara ya kan ya. Saya sebagai dosen ya membangun dengan cara saya gitu kan, mendidik teman-teman supaya menjadi seorang broadcaster. Brian ya dulu broadcaster, sekarang lagi mengenyam pendidikan. Insya Allah besok kembali ke Indonesia juga akan membagikan ilmunya untuk kemajuan bangsa gitu kan ya. Kita pasti lebih cinta Indonesia ya gitu. Oke, Brian, waktunya kayaknya sudah cukup nih ya. Di sana sudah mungkin hampir maghrib ya? Belum ya? Iya, Baru masih jam 5 lah. masih maghrib. Oke, di sini sudah pukul hampir 21 ya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya di tengah kesibukan Brian mengenyam pendidikan di sana, di padatnya kuliah masih menyempatkan diri ya untuk berbagi pengalaman di di YouTube maupun di IG saya ya kepada teman-teman semua gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Brian tadi sharing bisa memberikan inspirasi ya, terutama buat diri saya ya untuk tetap selalu belajar ya, dan juga buat teman-teman semua gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah kita berhenti untuk belajar ya. Saya pun ya, saya aja kuliah S2 usianya sudah mencapai hampir hampir mencapai angka kepala 5 baru kuliah S2. Brian masih muda gitu. Jadi itu ya, Nah, gitu jadi dong Pak, saya jadi merasa ikutan tua nih. tapi kita tetap harus merasa muda di dalam semangat itu ya gitu. Jadi nggak ada ucapan kata tua untuk belajar gitu ya. Oke, Brian, terima kasih. Oke, buat teman-teman ya nanti di Jumat depan jangan lupa ya, saya juga akan menghadirkan lagi salah satu alumni ya yang dulu di ATWI, Mas Juang ya, Puput Juang, seorang produser, seorang penulis naskah, seorang sutradara juga ya, sekarang berkiprah di film ya, dari kota kecil. Nanti kita akan berbagi lagi ya, bagaimana membuat film pendek, bagaimana trik-trik supaya film pendeknya bagus, bagaimana mencari ide, dan bahkan mungkin ada trik gimana sih supaya film kita tembus ke sebuah festival gitu ya. Jangan lupa dan terus saksikan di channel saya. Oke, terima Ikutan kasih. boleh apa ya nonton? Iya boleh, nanti akan saya share gitu. Jadi insya Ya. Allah nanti kita sharing lagi kalau ada update lagi dari Brian ya, kita akan berbagi lagi. Oke, terima kasih Brian, sukses untuk studinya ya, semoga jaga kesehatan ya karena kondisi cuaca di sana juga berbeda, semoga lancar dan tetap semangat. Mudah-mudahan nanti Brian kembali ke sini dengan segudang ilmu yang bisa dibagikan kepada saya dan kepada teman-teman semua, dan kepada bangsa Indonesia khususnya ya. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Brian.